Oke, halo rekan-rekan semuanya, dimanapun rekan-rekan berada dan menonton video ini, saya berdoa dan berharap bahwa rekan-rekan dalam kondisi yang bahagia, sehat, dan berdaya. Oke, baik rekan-rekan, saya matikan dulu musiknya ya. Ya, tak kenal maka nggak tahu ya, karena belum tentu kita punya kenalan banyak yang nyayang gitu. Jadi saya punya peribahasa yang berbeda itu nggak kenal maka nggak tidak tahu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Surya Jaya. Saya bergerak dalam bidang human development, yang dimana aktivitas harian saya kalau nggak trainingin, ya mengcoaching, kalau nggak ya melakukan hipnoterapi kepada beberapa klien yang membutuhkan. Dan pada hari ini, video ini dibuat untuk membantu rekan-rekan dalam memahami apa sih tujuannya rekan-rekan gabung di dalam grup Perbesar Wadah Rezeki. Ya. Nah, mungkin Anda semua bingung gitu ya, dapat tulisan di Facebook ataupun diajak kawannya untuk ikut latihan, sehingga Anda rela untuk bergabung, ikut latihan bersama komunitas kami, yaitu Perbesar Wadah Rezeki. Nah, sebenarnya penjelasan ini biasa kami sampaikan pada saat Zoom, langsung live Zoom. Namun, karena banyak sekali orang yang ingin latihan, jadi setiap minggu itu kita melakukan latihan, dan kita membicarakan hal yang sama, akhirnya saya berpikir gini aja, gimana kalau kita bikin link YouTube atau link video ini, jadi rekan-rekan bisa menonton dimanapun, kapanpun, saat rekan-rekan ingin membutuhkan informasi ini. Kurang lebih seperti itu. Karena pada saat kita melakukan Zoom, belum tentu juga rekan-rekan waktunya pas itu untuk ikutan Zoom juga. Jadi pada saat di grup kebingungan, ini maksudnya apa sih? Grup latihan Perbesar Wadah Rezeki. Ya, baik. Saya akan mencoba melakukan share screen kepada rekan-rekan sehingga rekan-rekan bisa lebih dapat gambaran visualnya. Oke, grup latihan bersama Perbesar Wadah Rezeki. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya ya, saya singkat saja untuk memperkenalkan. Nanti kita bisa banyak ngobrol di grup WA maupun pada saat kita melakukan Zoom meeting. Ya, ngomong mengenai rezeki. Karena kita outcome-nya adalah memperbesar wadah rezeki, pasti kita ngomongin rezeki. Kira-kira dari Anda semua yang menonton video ini, apa pandangan Anda, apa mindset Anda mengenai rezeki? Karena kalau di Zoom, itu saya selalu tanyakan itu. Ada yang bicara, rezeki itu uang. Coach, dia bilang gitu ya. Kalau saya dapat uang, entah 100.000, entah 1 juta, entah 10 juta, itu seperti dapat rezeki. Salah nggak? Nggak salah. Uang adalah rezeki, betul. Namun, uang itulah bagian dari rezeki semesta atau rezeki dari Tuhan. Jadi, rezeki itu tidak hanya uang, namun kehidupan kita yang selalu hadir dalam diri kita, itu adalah rezeki, Bapak dan Ibu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, Bapak Ibu menyadari bahwa kondisi Anda saat ini bisa menonton video kali ini dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang sehat, dan memiliki kuota. Apakah bukan rezeki? Atau Bapak Ibu bisa menarik nafas dan mengembuskannya dengan nyaman, membuat Bapak Ibu menjadi lebih rileks? Apakah itu bukan rezeki? Itu rezeki toh. Atau kalau Bapak Ibu saat ini lagi makan enak, ya, lagi minum kopi atau teh yang enak, apakah itu bukan rezeki? Semua rezeki. Dan tempat Bapak Ibu berteduh saat ini, sambil nonton YouTube ini atau video ini, sambil bisa melakukan aktivitas, apakah itu bukan rezeki? Itu rezeki. Atau contoh yang lain, misalnya Bapak Ibu setiap pagi bisa buang hajat, bisa buang suara yang bunyinya kayak gini. Bisa
melakukan pembuangan ya, intinya gitu, pembuangan kepada bumi gitu ya. Setiap pagi, setiap hari, apakah itu bukan rezeki? Itu rezeki. Artinya konteks rezeki itu luas Bapak Ibu. Dan uang adalah bagian kecil dari rezeki yang Tuhan berikan. Nah, Anda sehat berdaya luar biasa saat ini. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Nah, tapi kan pertanyaannya mengenai rezeki. Saya sehat, Pak, tapi kalau saya nggak makan kan juga sakit juga. Iya, saya sehat, Pak, tapi kalau misal dompetnya kosong gitu ya. Seperti kondisi saat ini gitu, badan sehat tapi dompetnya nggak sehat. Itu kan bisa bikin mumet, Pak. Iya, betul. Namun kalau Anda hanya mengkecilkan arti rezeki dari Tuhan, sangat sayang sekali Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah Pak Krisnamurti atau Coach Krisnamurti. Jadi, di grup kita, latihan bareng-bareng ini, gimana caranya Bapak Ibu bisa memperbesar wadah rezekinya Bapak Ibu. Jadi, pada saat Bapak Ibu memiliki wadah yang besar, maka rezeki itu nggak usah ditarik, rezeki akan datang sendiri. Bapak Ibu siap nampungnya. Nah, latihan kita, pada saat Bapak Ibu mengikuti bersama kami, kita akan menggunakan modul dari Coach Krisnamurti. Ya, judul modulnya atau judul bukunya adalah Perbesar Wadah Rezeki Gelombang Theta. Nah, saya mendapatkan insight yang menarik sekali, Bapak Ibu, mengenai rezeki. Jadi pada saat kita kan sering Zoom ya antara live coach dengan Pak Krisnamurti. Jadi dikatakan, apakah kamu yang hadir pada saat kamu sekarang bukan rezeki? Saya langsung ke distract itu Bapak dan Ibu. Oh iya, itu kan adalah rezeki sebenarnya. Tapi kita nggak menyadari itu rezeki dari Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, kita sama-sama dikasih rezeki sama Tuhan. Tetapi kenapa ada orang yang bisa mengoptimalkan dengan maksimal, ada yang nggak begitu maksimal? Contohnya gini, dalam kondisi saat ini, banyak orang yang goyang, turun, kolaps, dan lain-lain. Tetapi ada sebagian orang yang justru mendapatkan hasil yang optimal di kondisi saat ini. Namun banyak orang, ada yang tidak bisa memanfaatkan kondisi saat ini. Baik itu entah di saham, kayak di trading, kayak di bisnis, kayak atau menjadi seorang employee, mereka bisa memanfaatkan potensi saat ini, itu menjadi berkah yang luar biasa. Contoh sederhana kayak Gojek. Semua orang tahu ada ojek. Semua orang tahu menggunakan aplikasi. Namun yang pencetuskan Gojek, kenapa hanya satu orang, yaitu Pak Nadiem. Sampai sekarang Gojek besar seperti itu. Nah, itu karena Pak Nadiem memiliki wadah rezeki. Sehingga pada saat peluang ini hadir, mampu ditampungnya dengan baik. Mampu diaplikasikannya atau mampu diserapnya dengan baik. Analoginya kayak gini Bapak dan Ibu. Contoh di gambar yang Bapak Ibu lihat. Wadah. Ya, ini wadah. Nah, cerita wadah saya jadi ingat pada saat saya masih kecil. Kita anggap pada hujan adalah rezeki dari Tuhan ya. Nah, namanya anak kecil, saat hujan itu pasti happy, main hujan-hujanan, ya, seneng banget main hujan-hujanan. Namun saya selain senang main hujan-hujanan, saya senang tuh pas hujan nampung, ya, nampung ember, nampung panci kayak gitu ya, nampung gelas. Selain memang rumahnya ada yang bocor gitu ya, juga senang aja main air gitu. Jadi ditampungin tuh. Saya nampungin dengan 3 alat biasanya. Yang pertama adalah pakai gelas. Yang kedua pakai mangkok. Yang ketiga pakai ember gede. Nah, ternyata hujan turun sama di wadah tersebut. Namun, yang menampung air hujan lebih besar adalah si ember tersebut. Sedangkan yang gelasnya itu cepat sekali penuhnya. Akhirnya meluber kemana-mana. Ibaratnya air hujan tersebut tidak bisa ditampung dengan maksimal gitu. Nah, maksudnya apa? Apa korelasinya sama kita? Korelasinya gini. Kita anggap divine itu Tuhan, itu memberikan rezeki yang luar biasa sama kita. Namun pertanyaannya, kita mampu nggak menampung rezeki dari Tuhan tersebut? Jika kita memiliki wadah yang pas gitu ya, yang tepat, maka kita akan bisa maksimal menampung rezeki dari Tuhan tersebut. Ibaratnya kayak air hujan tadi.
Nah, di sini ada rumusan Bapak dan Ibu. Rumusannya ini saya dapatkan dari Pak Krisnamurti. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya hasil yang kita dapatkan tergantung dari frekuensi dan vibrasi kita. Jadi frekuensi dikali vibrasi kita. Jadi pada saat Ibu atau Anda mendapatkan hasil sekarang, kondisi Anda saat ini, berarti vibrasi Anda dan frekuensi Anda ya seperti itu, di level itu. Kalau Anda ingin mendapatkan hal yang lebih besar lagi, maka frekuensi dan vibrasi kita harus atau Anda besarkan. Sehingga wadahnya cukup untuk menampung rezeki tersebut. Oke, kita analogikan gini. Ngomongin vibrasi sama frekuensi itu sama kayak pemancar radio ya. Pemancar radio. Kalau Bapak Ibu menyetel pemancar radio, dia bisa menangkap sebuah frekuensi, betul ya? 98,7 FM misalnya. Dapat frekuensinya. 98,7 FM. Misalnya kayak gitu ya. Dan vibrasinya, radio tersebut bisa memancarkan frekuensi juga. Jadi dia bisa memancarkan vibrasi, memancarkan frekuensi ya. Jadi vibrasi itu pemancar, bisa memancar lah, mengeluarkan jaringan atau frekuensi yang dia ingin cari gitu, yang dia ingin lemparkan. Nah, jadi kalau di dalam bahasa kita adalah gini, pada saat Bapak Ibu melakukan pekerjaan dengan vibrasi yang rendah, maka hasilnya akan rendah. Pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas, Anda melakukan aktivitas dengan vibrasi yang tinggi, maka energi yang dihasilkan akan besar dan wadah Anda akan menjadi lebih besar sehingga siap menampung rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini saya jadi ingat waktu pengalaman saya dalam bidang penjualan. Jadi pada saat saya masih kuliah, saya senang berjualan. Senang jualan, ikut multi level, dan lain-lain. Nah, pada saat itu, kita kan pasti ikutin atasan kita dong. Cara dia melakukan edukasi atau presentasi. Saya menirunya plek-plekan. Saya melakukan sama persis. Walaupun saya modif-modif sedikit ya dengan bahasa saya. Namun, bedanya langit dan bumi. Jadi misalnya, atasan saya melakukan 30 kali presentasi, hasilnya bisa 50% lebih. Saya mungkin hasilnya cuma 5%. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata vibrasi yang dipancarkan pada saat bekerja itu berbeda, Bapak dan Ibu. Pernah suatu ketika saya minta didampingi pada saat saya melakukan edukasi. Nah, atasan saya bilang begini, kalau presentasi mah nggak usah terlalu nge-push. Kalau dia cocok juga akan ngeklik kok. Nggak usah didorong-dorong, tenang aja. Nah, jujur kalau saya ngelihat presentasi dia memang kayaknya santai banget gitu. Kayak butuh nggak butuh, terus kayak biasa aja gitu. Nggak menggelora saya gitu. Namun hasilnya berbeda. Ternyata vibrasi yang dipancarkan berbeda. Niat saya adalah waktu saat melakukan pekerjaannya atau presentasi, niat saya adalah omset, 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 kan begitu. Buat bayar utang, buat melakukan ini, buat beli mobil, gitu kan ya. Tetapi vibrasi atasan saya, dia bilang apa? Niatnya adalah ngebantu orang. Niatnya adalah menyebarkan hal yang positif. Beda konteks, beda kontennya sama, tapi konteksnya berbeda. Artinya dalamannya berbeda, hasilnya berbeda, Bapak dan Ibu. Nah, itu yang Bapak Krisna katakan, bahwa ngapain kita repot-repot untuk menarik sesuatu yang kita inginkan. Kenapa nggak kita memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, vibrasi kita pancarkan yang baik, maka kita tinggal membesarkan wadah kita sehingga rezeki itu masuk dengan baik gitu. Jadi ibarat kata kayak contoh cerita tadi saya melakukan presentasi kita anggap 100 kali, tapi vibrasi saya itu rendah, 1, maka saya cuma dapat 100. Namun kalau misalnya nih, saya melakukan presentasi 20 kali, ya kerjanya 20 kali, tapi vibrasi yang saya keluarkan adalah 10 kali, ya, maka hasilnya 20 kali 10, 200. Beda hasil, Bapak Ibu.
Karena kenapa? Karena vibrasi ini, yang kita pancarkan ini, vibrasi yang tinggi. Nah, vibrasi tinggi itu cirinya apa? Salah satu cirinya adalah bahagia, terus macam-macam ya, happy, happy sama bahagia sama, sukacita, terus apa ya, vibrasi yang menyenangkan gitu. Kalau vibrasi yang rendah gimana? Ketakutan, cemas, terus iri hati. Nah, itu adalah vibrasi yang rendah. Ngedumel, marah, itu adalah vibrasi rendah. Nah, pertanyaannya adalah, dalam kondisi saat ini gimana caranya kita bisa membangun wadah kita dengan baik? Bagaimana kita memancarkan vibrasi kita dengan baik? Justru itu, Bapak, Ibu, Anda semua diajak latihan bersama-sama nih. Latihan bersama-sama, bersama komunitas kita, agar Bapak Ibu bisa memperbesar wadah rezekinya. Bapak Ibu pasti mau kan? Wadah rezekinya besar sehingga peluang apapun yang hadir, pas ngeliat, ini cocok nih. Langsung masuk jadi hasil. Wah, ini kayak begini nih. Masuk jadi hasil. Dan lain-lain. Nah, lalu apa yang perlu kita perbesar? Jadi, seseorang memiliki wadah rezeki yang besar atau yang ingin memperbesar wadah rezeki, mesti melakukan shift. Apa itu shift? Shift itu yang pertama adalah spiritual. Jadi, kita harus membangun spiritual kita. Ya, membangun keimanan kita nih. Karena seseorang yang bisa menangkap peluang apapun, yang wadah rezekinya ada, itu pasti dia memahami tentang siapa penciptanya. Oke? Nah, setelah memahami penciptanya siapa, lebih mengenal dirinya secara spiritual, maka yang perlu dikembangkan adalah intelektual. Maka seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup, yang baik, dia akan bisa menangkap peluang yang hadir ke dalam dirinya. Kalau pengetahuan yang kurang, lalu apa yang perlu dikaryakan kan gitu? Apa yang perlu dia lakukan? Kalau ada peluang mungkin nggak nangkep gitu. Oke? Nah, intelektual udah baik, emosional juga harus baik. Orang pintar, tetapi marahan gitu, emosian, ya, atau baperan. Itu juga nggak pas gitu Bapak dan Ibu. Oke, spiritual oke, intelektual oke, emosionalnya bisa dikontrol, tapi sering sakit-sakitan. Nah, kalau udah sering sakit-sakitan, peluang yang hadir juga nggak bisa ditangkap dengan optimal. Nah, kalau misalnya saya sehat nih, Pak, coach, sehat, emosional baik gitu ya, spiritual, rajin ibadah dan lain. Tetapi intelektualnya, ilmunya nggak ada gitu. Isi di dalam kepalanya nggak ada. Ya gimana bisa nangkap rezeki yang baik kita? Gimana rezeki bisa tertampung dengan baik? Ibaratnya embernya bolong gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita akan ngebangun wadah. Ya, Bapak Ibu akan ngebangun wadah dirinya sendiri dan melakukan latihan-latihan sederhana sehingga shift ini akan kebangun dengan sendirinya. Entah kenapa pada saat Bapak Ibu melakukan latihannya, Bapak Ibu akan merasakan self-coaching ke dirinya sendiri dan merasakan dampaknya. Sekali lagi, latihan-latihan yang kita lakukan adalah berdasarkan dari modulnya Bapak Krisnamurti. Dan betul, rasa keajaiban di gelombang theta nggak perlu dijelaskan. Hanya bisa dialami dengan berlatih. Jadi, pastikan Anda ikutan berlatih di dalam grup WA, pastikan Anda mengikuti latihannya hari-harinya, dan rasakan manfaat dari latihan tersebut. Nah, saya akan menunjukkan keseruan latihan kita. Ya, ada beberapa teknik latihan di dalam buku Coach Krisnamurti. Ada 25 kegiatan latihan. Ya, 25 kegiatan latihan. Yang di mana 25 kegiatan latihan ini, jika kita lakukan dengan rutin dan menjadi kebiasaan baik, maka hidup kita akan lebih berdaya lagi. Bahkan, nanti Anda akan latihan pertama dan latihan kedua. Anda lakukan dua latihan tersebut secara rutin aja, selama 3-7 hari, itu Anda akan merasakan dampak luar biasa positifnya. Ya, seperti di sini nih. Ya, seperti di sini ada yang dari Bengkulu. Salah satu latihannya adalah nyengir 20 detik. Ya. Nah, ternyata katanya pada saat melakukan nyengir 20 detik yang dirasakan
nyaman. Kalau lagi pikiran nggak enak, terus dibawa nyengir, pasti langsung pindah membayangkan kebahagiaan gitu ya. Orang yang bahagia rezekinya pasti makin banyak Bapak dan Ibu. Terus ada juga nih, kemarin lagi kalut banget malamnya segala macam gitu ya, ini orang Depok. Pas melakukan dua latihannya ya tuh, nyengir 20 detik sama nafas mencopat, akhirnya bisa merespon dengan baik kita. Bebannya menjadi lebih berkurang, merasakan lebih happy. Dan ini sangat luar biasa. Terus ada yang mengatakan lebih woles akan apapun yang terjadi. Kayak nggak kaget atau shock berlebihan kalau dengar sesuatu yang bikin emosi gitu ya. Jadi lebih tenang. Pada saat lebih tenang, bisa melihat peluang yang lebih baik. Ya. Terus ada yang mengatakan bahwa hati merasa plong, tapi air mata mengalir, syahdu gitu ya. Luar biasa. Jadi rekan-rekan, kalau Anda melihat testimoni ini atau keseruan latihan kita, nanti akan merasakan. Dan mungkin akan bertanya, lalu latihannya seperti apa? Nah, kalau pengen tahu latihan seperti apa, bisa langsung tulis atau klik link yang deskripsi, atau rekan-rekan bisa tanyakan sama pengundangnya. Dan nanti setelah video ini juga akan ada materi yang pertama, yang dimana rekan-rekan mesti melakukan latihannya. Kayak gitu ya. Nah, jika Anda memang pengen latihan benar-benar intens, kita memiliki 2 grup. Yang pertama, grup yang latihannya memang free atau gratis. Ya. Yang kedua, grup yang latihannya 30 hari. Apa latihan yang gratis juga? Latihan yang 30 hari ini lebih intens, ya. 30 hari ini lebih intens. Karena kenapa? Menggunakan modulnya Bapak Krisnamurti untuk latihan 30 hari. Di situ ada lembar kerjanya, sehingga apa yang harus Anda lakukan harus Anda checklist-kan. Kayak gitu. Kalau Anda ingin ikut latihan yang intens dan merasakan manfaatnya, bisa tanyakan ke pengundang Anda. Ya. Namun untuk saat ini, coba Anda ikuti aja latihannya, yang dimana latihan 1 sama latihan 2-nya, yaitu nyengir 20 detik sama nafas mencopat. Nah, seperti apa? Nanti akan kita share-kan videonya berikutnya. Ya, habis dari video ini. Oke, intinya yang ingin saya inginkan ya, harapkan dari rekan-rekan semua yang ikut latihan, ikuti prinsip LKT. Apa itu LKT? LKT itu adalah latihan, ya benar-benar latihan setiap hari. Yang kedua adalah K-nya komitmen, lakukan komitmennya, ya komitmen untuk melatih diri sendiri. Dan yang ketiga adalah tularkan. Jadi pada saat sudah latihan, komitmen setiap hari untuk latihan, ya latihan dari rumah gitu ya, dan merasakan dampaknya, tularkan perasaan itu, vibrasi positif, dan ajarkan ke yang lainnya. Mungkin orang sekitar Anda, biar habitnya sama-sama bagus gitu. Oke? Nah, mungkin Anda bertanya, apa yang harus saya tularkan? Pertanyaannya, apa yang harus Anda latih? Kan gitu. Ya. Jadi pastikan Anda dapat informasinya latihan pertamanya dulu di grup WA. Nah, itu saja ya rekan-rekan untuk hari ini, video ini. Semoga Anda bisa dapat gambaran nih, mengapa Anda bisa tercemplung di grup ini dan mau rela-relaan pengen ikutan nih perbesar wadah rezeki seperti saat ini yang Anda gabung di dalam grup WA kita. Pastikan selalu latihan, komitmen, bukan kepada saya tapi kepada diri sendiri, rasakan manfaatnya, lalu jika sudah merasakan manfaatnya, tularkan kepada orang lain. Agar lingkungan diri kita sudah berubah, lingkungan sekitar berubah, maka dunia ini akan berubah. Itu aja dari saya, Surya Jaya. Nantikan video yang kedua, video materi, ya, video untuk latihannya. Selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu berdaya untuk Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.